Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma Fuada sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan episode kali ini. Kali ini saya akan bercengkrama, akan berbincang-bincang. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Adam Kuswaya MAG. Bapak, beliau adalah dosen di Fuada sekaligus ketua LPM Lembaga Penjaga Mutu Yayasan Salatiga. Apa kabar Bapak Adam? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Sekarang di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang karya. Kita semua sudah tahu bahwa karya Pak Adam ini sangat banyak sekali ya. Jadi beliau bisa kita jadikan figur dalam hal berkarya. Gimana Pak Adam dulu memotivasi diri atau motivasi pribadi Pak Adam ketika mulai berkarya? Baik, terima kasih Mbak Nisa, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Kurma Fuada ya, kuliah Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Berkaitan dengan karya yang sudah saya lakukan itu berawal dari sebetulnya panjang ya, ini kan perjalanan panjang. Ketika saya waktu di S1 di Tafsir Hadis di IAIN Bandung, itu saya sudah bergabung dengan komunitas pecinta tafsir dan kita bergabung mendirikan namanya Lestuta, Lembaga Studi Tafsir. Nah, disitulah teman-teman saling memberikan motivasi untuk bisa berkarya menulis. Jadi memang awalnya juga sulit. Kemudian saya selesai S1 dan melanjutkan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah, waktu itu belum UIN. Kemudian di situ juga awal masuknya itu kan harus menggunakan artikel ilmiah. Jadi semakin saya terbuka untuk sering menulis dan saya alhamdulillah diterima dengan beasiswa karena waktu itu ada beasiswa S2 yang diperuntukkan siap jadi dosen di seluruh di mana saja ditempatkan di PTKN di seluruh Indonesia. Kemudian pada semester 3 SK itu muncul dan saya ditempatkan di STAIN Salatiga tahun 1998. Jadi waktu itu saya S2 belum selesai tetapi sudah ada SK dan di situ saya langsung diberikan SK untuk mengajar tafsir. Nah, semakin mengerucut keinginan saya untuk menulis karena juga desakan sebagai dosen pada waktu itu juga harus banyak karya. Jadi saya memulai dari tesis, kemudian ada banyak tulisan-tulisan yang waktu itu belum seheboh sekarang di mana tulisan bisa langsung dimuat di jurnal, apalagi sekarang sudah ada jurnal Sinta 1, 2 sampai 6, kemudian belum lagi yang Scopus. Tetapi waktu itu saya berkeinginan bahwa tulisan saya harus tetap menulis, entah kapan saya mempublikasikannya. Nah, kemudian 98 diterima dan berlangsung 99 saya diterima di S3 di UIN Jakarta dengan perkuliahan seperti itu, dan dimulai dari 99 sampai 2006 saya selesai program dokter. Dan beberapa tulisan yang sudah lama saya kumpulkan itu belum terpublis ya, belum terpublish ya, karena waktu itu juga tidak seperti sekarang banyak ya. Oleh karena itu saya simpan dulu. Dan alhamdulillah memang awal mulai tulisan saya banyak dipublish mulai dari artikel jurnal, kemudian buku-buku itu setelah 2006, di mana saya setelah lulus itu dipersilakan untuk bisa ambil sandwich program di Mesir, kemudian semakin banyak tulisan, kemudian penelitian di Arab Saudi, kemudian saya diberikan kesempatan untuk advance research, beberapa riset unggulan ya. Waktu itu saya bisa riset di Malaysia, di Singapura, di Thailand,
kemudian di China tahun 2012, kemudian saya juga bisa berkesempatan ikut short course di India, kemudian di Kanada dan di Amerika, terakhir saya di Spanyol, Portugal dan Maroko. Nah, itulah setiap event bepergian itu mesti saya menghasilkan sebuah tulisan. Jadi memang untuk saya sebagai dosen itu dituntut untuk bisa lebih banyak menulis begitu Pak. Perjalanannya panjang sekali. Iya. Berarti bidangnya Pak Adam tafsir. Iya. Baik, kalau tafsir itu biasanya kan bisa juga digunakan untuk berdakwah. Iya. Jadi gimana nih menurut Bapak berdakwah melalui karya? Kira-kira bisa dilakukan? Oh ya, itu dakwah di bidang apapun bisa dilakukan, nggak bisa. Jadi bahkan kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran itu memang mendorong kepada kita semua sesuai bidangnya untuk bisa mengeksplor kemampuan kita dan bisa berkarya. Jadi karya itu ya tidak harus berupa karya tulis. Nah, kebetulan saja saya seorang dosen, karya yang bisa dilakukan adalah menulis. Jadi ayat Al-Quran kul ya'malu ala syakilati. Nah, itu kan sebetulnya isi pesannya itu silakan Anda bekerja sesuai dengan syakilati, syakil, sesuai dengan kemampuan. Silakan eksplor kemampuan Anda. Nah, niscaya apa yang sudah kita lakukan itu ya hasilnya tentu akan dilihat oleh orang di sekeliling kita. Ya, bahkan di ayat lain kan disebutkan wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi silakan Anda bekerja, silakan Anda berkarya sekemampuan Anda, niscaya kerjaan yang Anda lakukan secara sungguh-sungguh itu akan dilihat oleh orang-orang sekitar Anda, akan dimanfaatkan oleh orang-orang sekeliling Anda, kemudian bahkan Rasul dan orang-orang yang beriman juga akan menyaksikannya. Inilah yang saya selalu bersemangat untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Demikian juga pemirsa, apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa sesuai dengan syakilati, sesuai dengan kemampuannya, dan disitulah kita harus bersungguh-sungguh menjadikan profesi tersebut ya tentunya profesi yang baik ya menurut agama, dan terutama pegangan seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis. Demikian ya Ustaz. Terima kasih Bapak. Jadi setiap kesimpulannya adalah setiap dari kita, apapun profesi kita, itu bisa menggunakan karya pribadi kita untuk berdakwah. Betul sekali. Lanjut kalau di sekarang ini kan lebih ke digital, ya. Menurut Pak Adam, karya yang paling tepat untuk bisa mengena ke masyarakat, baik ke masyarakat umum yang awam mungkin ke generasi muda yang ya bisa dikatakan ada yang mengatakan generasi muda itu jauh dari agama. Karya seperti apa yang bisa langsung mengena ke hal-hal kami? Baik, terima kasih Pak Diza. Ini pertanyaan menarik ya. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan berupa karya tadi ya. Jadi kita setback dulu. Ketika kita berkarya bersungguh-sungguh, kemudian nanti hasilnya akan dilihat dimanfaatkan oleh orang lain, dan demikian juga sebagai kalau bahasa agamanya kan apa yang kita lakukan berupa amalan yang baik ya tentu ya, atau bahasa lainnya karya yang baik itu akan menjadi investasi berdasarkan keyakinan agama kita semua. Jadi ada sebuah hadis kan disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat rupawan, Allah itu tidak melihat bentuk badan, tidak melihat ganteng, kaya, miskin, tetapi Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Nah, ya tentu konteksnya adalah amalan atau karya yang dilakukan secara ikhlas, tulus begitu ya. Nah, dari situ kemudian
apa yang harus kita manfaatkan hari ini, walaupun saya bukan terlahir di era milenial, tetapi ya kalau orang bilang disebut baby boom ya, dimana sudah besar seperti ini baru mengenal media-media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Nah, karya saya tentu saya melihat segmen pasarnya. Jadi kalau umpama tulisan saya yang ditulis berupa buku, berarti segmen pasar beberapa mahasiswa dan para peneliti sebagian. Tetapi ketika saya menulis menjadi sebuah artikel, maka memang pangsa pasar yang akan membaca kita itu adalah para peneliti. Nah, jadi harus kita bedakan antara artikel ilmiah yang dibuat di jurnal, itu berarti segmen pasar pembacanya adalah akademisi, para peneliti. Kalau buku itu ilmiah, ya banyak, ya tidak hanya para peneliti juga. Nah, untuk konteks ini saya kira hari ini bagaimana media menyediakan kita untuk bisa tetap berdakwah. Jadi berikanlah atau tulislah konten-konten yang positif, yang tidak kalau kita seorang muslim, seorang Indonesia juga yang harus memperlihatkan nilai-nilai wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Itu memperlihatkan bagaimana seorang muslim itu bersikap dengan jalan tengah-tengah sesuai dengan namanya wasatiyah. Jadi tidak memperlihatkan marah terhadap, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Demikian juga tidak selalu menjelekkan atau menganggap orang lain itu adalah kafir. Nah, inilah hal-hal yang tidak menunjukkan nilai wasatiyah. Jadi kembali kepada bagaimana konten, ya betul, bagaimana menyebarkan isi atau konten-konten dakwah dengan nilai-nilai wasatiyah tadi. Nah, sebetulnya kalau ditelusur lebih jauh, nilai-nilai wasatiyah itu yang disepakati ulama dunia itu kan ada 7 ya, mulai dari hidup sederhana atau tengah-tengah, tawasud, kemudian ada juga tasamu, bisa bertoleransi, ada juga hidup bermusyawarah syuro, kemudian ada juga ada islah, ya islah itu bagaimana memediasi ada dua kelompok yang sedang bersitegang, kemudian kita menjadi mediatornya dan memediasi sehingga bisa berbuat baik. Demikian juga qudwah. Qudwah itu adalah kepeloporan, bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang baik, bahwa kita ini adalah seorang muslim, bisa dilihat oleh orang lain, menunjukkan sikap seorang muslim. Itu juga adalah bagian dari nilai-nilai wasatiyah. Dan yang terakhir sebagai muslim Indonesia, saya kira yang harus dipegangi bahwa ada di situ nilai wasatiyah yang disebut dengan muwatonah, jadi cinta tanah air. Jadi tanah air Indonesia kita sudah memiliki mulai dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan di situ juga disebutkan bagaimana kita harus cinta NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah final sebagai muslim Indonesia. Itu banyak. Terima kasih sekali Pak Ada. Demikian pemirsa obrolan sore hari ini yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Semoga setelah ini kita jadi termotivasi dan semangat untuk berdakwah melalui karya apapun yang kita bisa. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.